Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kembali lagi di Portal Politik. Hubungan antara PDI dan Presiden Joko Widodo memang sudah sangat retak. Hal ini terbukti terutama sejak Pilpres 2024 kemarin. Namun saat ini ada hal yang menarik antara wacana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri yang entah kenapa pertemuan tersebut tidak kunjung terrealisasi. Padahal dari PDIP sendiri sudah menjelaskan bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Megawati atau Puan Maharani akan dilaksanakan sebelum masa pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Namun hingga saat ini belum ada rencana atau realisasi pertemuan. Seperti apa hal-hal yang tersembunyi dari intrik semua ini? Langsung kita simak kupas tuntas informasinya. Begini ya, siapapun yang membangun hubungan dengan uang, maka hubungan itu berakhir seketika uang itu berhenti. Siapapun yang membangun hubungan dan karena kepentingan, maka hubungan itu selesai ketika kepentingannya selesai. Bang Habib, sebetulnya pernyataan seperti itu... Saya jawab langsung. Aha. Ya, pertama menurut saya kita nggak bisa ya menafsirkan secara serampangan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Apa yang disampaikan Bung Adian itu ada benarnya. Soal konstitusi tadi kan Presiden berurusannya dalam konteks perumusan undang-undang tentu dengan fraksi-fraksi di DPR. Nggak ada yang salah. Okay. Tapi kita harus ada sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya itu. Nggak bisa kita ya mengelola negara ya tanpa kita berdiskusi dengan sesama warga negara. Salah satu warga negara ya yang punya pengalaman menyelenggarakan negara ya kan, yang punya kapasitas, juga masih punya basis pendukung. Ya mantan presiden, bukan hanya Pak Jokowi, bahkan ada Ibu Megawati, ada Pak SBY, ada mantan-mantan wakil presiden yang punya pengalaman segudang. Makanya Pak Prabowo kan kemarin mendorong dibentuknya semacam presidential club. Apapun itu bentuknya ya kan, di mana beliau bisa meminta pendapat dari pemimpin-pemimpin yang pernah memegang kekuasaan sebelumnya, gitu loh, termasuk ya Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya tetap relevan ya hubungan baik ya kan, ya pola kerjasama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini setelah Pak Prabowo jadi presiden dan Pak Jokowi jadi mantan presiden. Bahwa Pak Prabowo menghargai pemikiran kaum intelektual itu jelas sangat nyata ya. Partai Gerindra itu ya dari dulu kuatnya di Dewan Pakar yang menelurkan berbagai konsep, visi misi program kampanye termasuk yang terakhir Asta Cita dan lain sebagainya itu Dewan Pakar ya yang terdiri dari kaum intelektual. Pak Prabowo sendiri adalah seorang putra dari seorang intelektual ya, Pak Mitro, dan sejak remaja, sejak kecil memang dididik dalam tradisi intelektual ya. Kalau beliau mengatakan bahwa beliau belajar dari Pak Jokowi itu juga nggak salah, karena hal tersebut memang sering disampaikan juga kepada kami secara internal bahwa dalam konteks teori kepemimpinan memang beliau mengagumi Pak Jokowi ya, misalnya bagaimana memanage pertemuan-pertemuan yang efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis ya dalam situasi-situasi krisis dan lain sebagainya, itu maksimal sekali gitu Pak Jokowi. Kemudian bagaimana memanage waktu ya sebagai presiden ya, bisa hampir sepanjang hari ya yang dilakukan adalah demi memaksimalkan kerjanya sebagai presiden. Dan itu tentu contoh yang baik ya, nggak ada salahnya ya menyampaikan apa yang baik tersebut. Berarti jangan kita baca statement Pak Prabowo publik, itu berarti ya, dia akan menutup, jangan dipertentangkan sama sekali. Tapi bukan berarti juga tidak akan mendengarkan ahli sama sekali, bukan? Tentu tidak akan demikian. Baik. Karena prakteknya ya apa yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah semua baik dalam pengelolaan partai, kampanye, bekerja di Kementerian Pertahanan, itu berdasarkan diskusi-diskusi beliau dengan kaum intelektual. Pak Jokowi sudah meletakkan dasar
ekonomi Pancasila yang saya sebut. Kembali ke slide ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang merupakan gabungan terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Itu menjadi ekonomi jalan tengah oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi jalan tengah, terbaik dari kapitalis, terbaik dari sosialis. Gak bisa kapitalis murni, yang kaya tambah kaya, yang miskin ketinggalan. Sosialisme murni tidak bisa bekerja, ya kan? Orang nggak kerja dan yang kerja disamaratakan. Tidak ada inisiatif, tidak ada inovasi, tidak ada kebebasan, tidak bisa. Jadi yang dijalankan harus ekonomi gabungan, mixed economy, jalan tengah. Yang terbaik dari kapitalisme, terbaik dari sosialis, ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang tidak ragu-ragu untuk intervensi membantu rakyat yang paling lemah. Saudara-saudara sekalian, kalau rakyat yang miskin diangkat dan dia menjadi dapat penghasilan yang bagus, artinya apa? Uang beredar di masyarakat, berarti mereka ingin beli, dia mau beli baju, beli sepatu, dia mau kirim anaknya sekolah, ekonomi kita bangkit, semua roda ekonomi berjalan. Saudara-saudara sekalian, saya kira kembali ke 10 fokus. Ini yang saya lempar. Saya dibantu oleh beberapa pakar. Pakar-pakar saya sangat profesional. Profesor-profesor itu kalau dilihat, diperhatikan hampir botak semua. Berarti mereka sangat pintar. Pak Burhanuddin coba buka kopiah kalau bisa. Jadi saudara-saudara, masalah pangan sudahlah, jangan main-main sama pangan. Kita bisa swasembada pangan, sangat mampu. Saudara-saudara sekalian, ternyata Indonesia punya 24 juta hektar rawa. Kalau dari 24 juta hektar rawa saja, 10 juta saja kita pakai untuk pangan sama energi, kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia. Di rawa tidak ada masalah air, ya. Tinggal bibit yang cocok, organisasinya bisa 3 kali panen. Kalau 10 juta hektar 3 kali panen, mungkin 1 hektar 4 juta saja, 4 ton per hektar. 10 juta berarti 40 juta ton. Sekali panen. Kalau 3 kali panen, saudara-saudara, mungkin nggak usah 10 juta, 2 juta saja. Jadi ini butuh keberanian. Seperti pindah ibu kota, itu keberanian berpikir. Keberanian berpikir, ya kan? Saya kira demikian, saudara-saudara. Kembali ke fokus 10 fokus kebijakan. Kembali ke tadi slide 10 fokus, ya, ketahanan energi. Demikian juga, nggak usah takut kita bisa dapat energi yang berkelanjutan dari bio, dari kelapa sawit, dari, ya kan, dari singkong, dari tebu. Gak usah khawatir, saudara-saudara. Kita nanti yang mungkin bisa jadi contoh green economy, bersih, tidak usah ada polusi lagi di Indonesia. Ketahanan air, kita nggak boleh underestimate masalah air. Kita harus lebih pandai untuk mengurus air dan mengelola air. Saya di Universitas Pertahanan
saya bentuk untuk pertama kali di Indonesia bidang studi prodi air. Di lain-lain universitas ternyata ada tentang pengelolaan air, tentang irigasi air, tapi tentang produksi air kita sedang kembangkan itu sekarang di Universitas Pertahanan. Di Universitas Pertahanan kita punya tim mencari titik air dengan teknologi tercanggih, ya, geolistrik yang hampir mirip dengan seismik gitu untuk minyak. Kita bisa menemukan dengan hampir 100% akurasi. 1%, wah saya udah diingatkan, sudah terlalu lama bicara ini. Oke. Pengentasan kemiskinan antara lain kita harus berani memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia di semua sekolah Indonesia. Bayangkan kalau kita beri ini, ekonomi di tiap desa, di tiap kecamatan hidup. Para petani akan jual ikan, akan jual telur, akan jual sayur, akan berasnya. Anak-anak kita tidak akan kelaparan. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak Indonesia yang stunting. Golongan karya sekian puluh tahun memimpin Indonesia dengan berhasil mencapai swasembada pangan. Saudara-saudara, bersama kalian, mari kita bangun Indonesia. Mari, sebelum saya dan generasi saya dipanggil Yang Maha Kuasa, kita buktikan kemiskinan